Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat sore semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat-sehat ya. Tetap jaga kesehatannya. Nah, di pertemuan ini eh, adalah pertemuan ketiga mata kuliah kompensasi dan pemeliharaan SDM. Di pertemuan ketiga ini, saya masih menyampaikan materinya secara online ya melalui YouTube. Sehingga nanti untuk teman-teman bisa menyaksikan materinya sampai dengan selesai. Mungkin bisa sambil nyatat atau seperti apa ya. Eh, Kemudian nanti juga akan ada penugasan seperti di materi apa pertemuan kedua kemarin. Nanti juga akan ada penugasan untuk mahasiswa. Nah, nanti penugasannya seperti apa nanti bisa dilihat di eh, tayangan ini ya. Oke, jadi pertemuan ketiga untuk mata kuliah kompensasi dan pemeliharaan SDM. Kali ini kita akan bahas seputar apa itu tunjangan, kemudian apa itu fasilitas, dan apa yang termasuk dalam kompensasi non finansial ya. Jadi nanti kita akan review sedikit tentang pertemuan sebelumnya ya, kemudian eh, kita juga akan bahas mengenai pengertian-pengertian dari tunjangan, fasilitas, dan kompensasi non finansial, serta contoh-contohnya itu seperti apa sih. Oke ya, untuk lebih jelasnya langsung kita ke materi saja ya. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh di pertemuan ketiga kali ini mengenai tunjangan, fasilitas, dan kompensasi non finansial, sebelumnya kita akan review sedikit pertemuan yang kemarin ya. Di pertemuan kemarin kita sudah bahas mengenai kompensasi dan penyusunan sistem imbalan. Jadi berdasarkan pengertiannya, kompensasi merupakan sesuatu yang diterima karyawan sebagai penukar dari kontribusi jasa mereka pada organisasi. Pengertian kedua, kompensasi bisa diartikan sebagai segala sesuatu yang dianggap sebagai balas jasa yang seimbang ya, yang ekuivalen. Kemudian di pengertian ketiga dijelaskan lebih rinci lagi bahwa kompensasi adalah didefinisikan sebagai balas jasa yang adil dan layak yang diberikan kepada karyawan atas jasa-jasanya dalam rangka membantu mencapai tujuan perusahaan. Nah, ini pengertian ketiga adalah pengertian kompensasi yang cukup kompleks ya pengertiannya ya, cukup lengkap. Oke, ini kemarin juga udah kita bahas mengenai elemen-elemen yang terkait dengan kompensasi. Jadi yang namanya kompensasi itu terdiri dari apa sih gitu ya. Kemudian merupakan bagian dari apa sih. Ini ada beberapa terminologi yang terkait dengan kompensasi. Nah, kemarin sudah saya minta kalian untuk cari di Google ya, pengertian-pengertiannya masing-masing itu seperti apa. Jadi kira-kira pembagiannya, bagannya adalah seperti ini ya. Jadi kompensasi terdiri dari kompensasi yang berbentuk finansial atau uang dan non finansial atau tidak bisa diukur dengan uang. Kompensasi finansial bisa berupa misalnya gaji, tunjangan ya, fasilitas dan sebagainya. Kalau kompensasi yang berupa non finansial bisa berupa penghargaan misalnya atau promosi atau mungkin pemberian cuti dan sebagainya. Jadi ini adalah bagan menyeluruh yang terkait dengan kompensasi. Nah, bagan ini juga biasa disebut total compensation and benefit biasanya. Bagan ini dikeluarkan oleh perusahaan namanya Work at Work ya. Jadi ini perusahaan yang bergerak di bidang
kompensasi, mulai dari penyediaan data, kemudian dia juga sebagai konsultan, dan sebagainya. Nah, jika kita kaitkan dengan regulasi yang berlaku di Indonesia ya, kalau kita melihat pengertian mengenai kompensasi ya, kompensasi kalau di regulasi yang ada di Indonesia itu tertera di peraturan Presiden nomor 78 tahun 2015. Itu dikatakan bahwa kompensasi dikaitkan dengan penghasilan yang layak. Penghasilan yang layak bagi si pekerja sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya secara wajar. Nah, kemarin ada yang nanya di komentar, sebenarnya saat ini apa namanya, kewajaran dari pemberian kompensasi itu sudah terpenuhi apa belum sih gitu ya. Jadi prosesnya panjang ya, yang namanya untuk memenuhi yang namanya angka kewajaran atau kelayakan dari upah itu sendiri, prosesnya cukup panjang. Seperti yang sudah saya jelasin, bahwa ada perhitungan secara statistik ya. Perhitungan secara statistik sebenarnya inflasi di daerah tersebut itu berapa sih gitu ya. Kemudian biaya-biaya hidup yang terkait dengan hidup layak di daerah tersebut itu berapa. Kemudian juga terjadi diskusi antara asosiasi buruh dengan asosiasi pekerja. Kemudian juga ada masukan-masukan dari Dewan Pengupahan Regional ya, atau Dewan Pengupahan Daerah. Nah, masukan-masukan itu kemudian dijadikan bahan acuan untuk menyusun sebuah upah minimum regional atau upah minimum provinsi seperti itu. Nah, soal layak atau tidak sebenarnya terkait dengan persepsi ya. Jadi kadang-kadang realnya di lapangan pekerja atau buruh mempersepsikan komponen-komponen yang dijadikan bahan hitung untuk penyusunan UMR ini tidak layak, ya. Harusnya saya dapat yang seperti ini dong. Atau sebaliknya, itu dari sisi pekerja, sebaliknya dari sisi pengusaha. Dari sisi pengusaha bisa saja kemudian berpersepsi bahwa komponen hidup layak yang dinyatakan dalam satuan upah ini terlalu tinggi. Jadi kedua belah pihak ini, antara si pekerja dengan si pengusaha atau perusahaan, memiliki persepsi masing-masing tentang penetapan upah minimum tersebut, tentang komponen hidup layak yang dijadikan acuan untuk penetapan upah minimum. Itu yang terjadi ya pada umumnya. Kita lanjutkan lagi, selain dikaitkan dengan penghasilan yang layak, dalam regulasi yang berlaku di Indonesia juga yang namanya upah itu dibagi menjadi dua kelompok besar ya. Jadi penghasilan yang layak itu diberikan dalam bentuk upah dan pendapatan non-upah. Upah seperti di pasal yang sebelumnya ya, itu terdiri dari komponen terdiri dari komponen yang pertama adalah upah tanpa tunjangan. Artinya kalau di sini contohnya adalah misalnya hanya diberikan berupa upah tetap ya, gaji pokok. Diberikan gaji pokok tanpa tunjangan itu boleh. Kemudian berupa upah pokok dan tunjangan tetap. Jadi berupa gaji pokok, jadi pemberian upah itu bisa berupa hanya gaji pokok, atau opsi kedua adalah gaji pokok dengan tunjangan yang bersifat tetap ya. Artinya tidak dikaitkan dengan yang namanya misalnya kehadiran gitu ya, atau tidak dikaitkan dengan misalnya kinerja gitu ya. Jadi setiap bulan si karyawan atau si pekerja dapat yang namanya tunjangan ini jumlahnya tetap. Misalnya 1 juta per bulan, ya sudah diberikan 1 juta per bulan. Entah dia masuk atau tidak, jumlah hari kerjanya berapa atau tidak, dia berprestasi atau tidak, ya tetap diberikan 1 juta gitu ya. Itu namanya tunjangan tetap. Atau bentuk yang ketiga, bentuk upah yang ketiga adalah berupa upah pokok atau gaji tetap ya. Kemudian tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap.
Nah, tunjangan tidak tetap ini bentuknya biasanya dikaitkan dengan yang namanya jumlah hari atau jumlah kehadiran eh, atau kinerja dari si pekerja. Jadi bentuknya misalnya uang makan dan transport yang sifatnya variabel ya. Jadi kalau dia masuk maka dia dibayar 100.000 rupiah misalnya gitu. Kalau dia nggak masuk ya dia nggak dapat 100.000. Atau dikaitkan dengan eh, kinerja ya. Dikaitkan dengan kinerja mungkin saja bulan ini dia mencapai target, misalnya seorang marketing bulan ini dia mencapai target penjualan misalnya 100 buah barang misalnya 100 bungkus barang, maka dia dapat tunjangan 1 juta. Tapi di bulan berikutnya dia hanya mencapai 25 box barang ya. Nah, dia bisa saja hanya mendapatkan tunjangan tidak tetap sebesar 250.000 misalkan, seperti itu perhitungannya. Jadi tunjangan tidak tetap ini sifatnya variabel atau naik turun ya. Kemarin juga udah kita bahas mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi uh, pemberian kompensasi atau besar kecilnya kompensasi yang ditetapkan di perusahaannya. Yang pertama adalah kaitannya dengan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Permintaan dan penawaran tenaga kerja ini bisa diibaratkan seperti pengertian pasar pada umumnya ya. Jadi tenaga kerja ini bisa kita ibaratkan seperti barang ya. Jadi semakin tinggi permintaan akan barang tersebut, sedangkan supply atau uh, jumlah barang atau jumlah tenaga kerjanya ini sedikit, maka harga dari tenaga kerjanya ini akan tinggi. Sebaliknya, jika permintaan dari pasar tenaga kerjanya itu sedikit, sementara ketersediaan tenaga kerjanya banyak, maka nilai kompensasi atau nilai uang dari si tenaga kerja ini menjadi turun. Ya, jadi uh, faktor pertama yang mempengaruhi besar kompensasi adalah permintaan dan penawaran tenaga kerja yang terjadi di pasar tenaga kerja ya. Kemudian yang kedua adalah kemampuan dan kesediaan perusahaan. Artinya kemampuan perusahaan atau kesediaan perusahaan untuk membayar. Jadi ada perusahaan yang skala bisnisnya dia awal misalnya startup ya. Atau ada perusahaan yang memang dia skala bisnisnya sudah stabil. Sehingga dalam memberikan kompensasi juga pasti berbeda. Mungkin bagi perusahaan-perusahaan kecil, entah itu UMKM atau perusahaan-perusahaan baru, mungkin kemampuan dia untuk menggaji karyawannya hanya sebatas upah minimum saja. Tapi bisa dibayangkan dengan perusahaan-perusahaan yang bisnisnya sudah stabil ya, sudah besar, sudah memiliki pasar yang tetap misalnya, dia hanya mengelola portofolio pasarnya saja, kemungkinan dia akan membuat formulasi-formulasi khusus dalam menentukan kompensasi. Bisa saja eh, terdiri dari gaji pokok, kemudian ada tunjangan tidak tetap, ada fasilitas ini, ada pemberian fasilitas macam-macam, jadi sehingga membuat kompensasi yang diberikan menjadi kompetitif ya. Itu poin kedua terkait dengan kemampuan dan kesediaan si perusahaan itu sendiri. Kemudian yang ketiga, faktor yang mempengaruhi adalah pengaruh dari serikat pekerja. Serikat pekerja ini sering kita dengar beritanya ya, serikat pekerja ini bisa saja mempengaruhi pengambilan keputusan dari proses penentuan kompensasi. Ya ini betul ya. Jadi serikat pekerja ini memiliki posisi tawar yang diperhitungkan ya, yang cukup tinggi di hubungan ketenaga kerjaan ya. Jadi yang namanya serikat pekerja ini dilindungi oleh undang-undang gitu ya, undang-undang untuk berserikat, kemudian dilindungi juga oleh undang-undang ketenaga kerjaan. Jadi pekerja-pekerja yang memiliki visi yang sama berkumpul gitu ya, kemudian uh, membuat hubungan kerja yang harmonis antara pekerja dengan perusahaan gitu kan. Tujuannya adalah untuk kesejahteraan pekerja. Nah, pengaruh serikat pekerja ini cukup besar ya, cukup besar dan diperhitungkan dalam
mempengaruhi besar kecilnya kompensasi. Kan ada beberapa kasus serikat pekerja ini seringkali menggalang misalnya demonstrasi, mogok kerja gitu ya. Ada aksi-aksi serikat pekerja yang lain-lain. Kemudian selanjutnya yang mempengaruhi besarannya kompensasi adalah produktivitas atau prestasi kerja si pekerja ya. Ini mungkin bisa juga dikaitkan dengan yang tadi saya jelaskan dengan tunjangan ya. Jadi besar kecilnya kompensasi bergantung pada produktivitas atau hasil kerja si pekerja itu sendiri. Ketika produktivitasnya tinggi, maka dia layak untuk diberikan kompensasi yang lebih besar maksudnya ya. Tapi ketika dia produktivitasnya turun atau prestasi kerjanya dia menurun, ya perusahaan mungkin agak berpikir untuk memberikan dia kompensasi yang besar. Maka bisa saja gajinya kemudian diturunkan gitu ya, atau tunjangannya diturunkan gitu. Kemudian selanjutnya faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi adalah biaya hidup. Nah, biaya hidup ini seperti tadi saya jelaskan kaitannya mungkin dengan penyusunan upah minimum gitu ya. Di dalam analisis dari Dewan Pengupahan Daerah itu sudah diperhitungkan yang namanya biaya hidup atau KHL ya, komponen hidup layak. Jadi komponen hidup layak dengan berbagai parameternya di suatu daerah atau suatu provinsi atau kabupaten itu seberapa sih biayanya gitu ya. Semakin tinggi biaya hidup akan dimungkinkan penetapan dari kompensasi atau upah minimumnya semakin tinggi. Tapi semakin rendah biaya hidup di suatu daerah, maka kompensasinya juga akan semakin rendah. Selanjutnya yang mempengaruhi kompensasi adalah posisi atau jabatan pekerja ya. Posisi atau jabatan pekerja ini mempengaruhi besar kecilnya kompensasi karena terkait dengan jabatan yang diemban atau tanggung jawab yang diemban oleh si pekerja. Jadi di minggu depan ya, atau 2 minggu mendatang, kita akan bahas mengenai yang namanya evaluasi jabatan ya. Evaluasi jabatan akan menilai, membobot beban dari setiap fungsi kerja di perusahaan. Jadi akan menilai beban jabatan setiap fungsi kerja di perusahaan itu seperti apa nilai jabatannya. Jadi bisa dikaitkan dengan risiko dalam pekerjaan, kemudian hubungan dalam pekerjaan dan sebagainya. Semakin tinggi jabatan si pekerja, bisa diasumsikan kompensasi yang didapat adalah semakin besar karena pasti kompleksitas pekerjaannya juga semakin rumit, ya, hubungan kerjanya juga semakin luas dan sebagainya. Selanjutnya yang mempengaruhi kompensasi adalah tingkat pendidikan dan pengalaman si pekerja. Jadi tingkat pendidikan ini ternyata cukup berpengaruh dengan penentuan besar kecilnya kompensasi. Jadi ada pegawai yang tingkat pendidikannya hanya sekolah menengah misalnya, dihargai lebih rendah kompensasinya dibandingkan dengan pegawai yang lulusan S1 atau S2. Demikian juga dengan pengalaman si pekerja. Pengalaman kerja si pekerja di perusahaan sebelumnya mungkin beberapa tahun dengan proyek-proyek yang pernah dikerjakan pastinya akan berbeda jika dibandingkan dengan karyawan atau pekerja yang baru lulus dari perkuliahan dan belum pernah memiliki pengalaman untuk bekerja ya. Faktor terakhir yang mempengaruhi besar kecilnya kompensasi adalah regulasi dari si pemerintah ini. Jadi seperti kemarin saya jelaskan bahwa pemerintah di sini berupaya menengahi ya. Jadi sebagai mediasi ya, mediator. Sebagai penengah dari sebuah hubungan industrial. Jadi dalam hubungan antara pekerja dengan perusahaan, pemerintah di sini berada di tengah. Berusaha menjembatani aspirasi kedua belah pihak. Berusaha membuat pakem-pakem dari kompensasi itu sendiri. Gitu ya.
menentukan upah minimum, menentukan cara dari menentukan kompensasi itu sendiri, kaidahnya seperti apa gitu kan. Kemudian kalau ada dispute atau perselisihan dari hubungan industrial itu sendiri, uh, seperti apa penanganannya dan selanjutnya. Di sini posisi pemerintah menjadi sangat penting gitu ya, karena berada di tengah-tengah dan menjembatani dari aspirasi si pekerja dan perusahaan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan berfokus pada 3 hal ya. Jadi yang pertama adalah eh, kaitannya dengan tunjangan atau allowance ya. Kemudian yang kedua kaitannya dengan pemberian fasilitas atau benefit. Dan yang ketiga kaitannya dengan kompensasi non finansial ya. Nah, ini adalah garis besar dari perkuliahan kita kali ini. Jadi yang pertama kita akan bahas mengenai pengertian dan jenis tunjangan. Kemudian kita juga akan bahas mengenai pengertian dan jenis fasilitas. Kemudian pengertian dan jenis kompensasi non finansial. Dan kita juga akan bahas tujuan dan manfaat dari kompensasi berbentuk tunjangan, fasilitas, dan kompensasi non finansial itu seperti apa. Ini secara garis besar perkuliahan kita seperti ini. Oke, kita masuk yang pertama ya. Pertama adalah pengertian dari tunjangan atau bahasa Inggrisnya allowance ya. Jadi menurut Shimamura, yang namanya tunjangan adalah pembayaran jasa yang melindungi dan melengkapi gaji pokok dan perusahaan membayarkan semua atau sebagian dari tunjangan ini. Jadi fungsinya tunjangan dia adalah pembayaran berupa uang ya, pembayaran yang berupa uang atau bisa dinilai dengan satuan uang yang tujuannya adalah melindungi dan melengkapi gaji pokok. Jadi kalau kita lihat pengertian upah di PP 78 tahun 2015, yang namanya tunjangan, baik itu tunjangan tetap ataupun tidak tetap, fungsinya adalah melengkapi dari upah pokok ya. Jadi komponen upah kan ada upah pokok, ada tunjangan tetap, ada tunjangan tidak tetap ya. Jadi yang namanya tunjangan fungsinya melindungi dan melengkapi dari si upah pokok atau gaji pokok. Ini pengertian menurut Shimamura ya. Secara umum pemberian tunjangan pada perusahaan oleh perusahaan ya pada umumnya dikaitkan dengan upaya perusahaan untuk memenuhi yang pertama adalah kebutuhan akan rasa aman atau security need dari si pekerjanya ya. Kemudian yang kedua, untuk memenuhi pelayanan kepada pekerja atau employee services. Yang ketiga, untuk memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan kepada si pekerjanya. Jadi ada beberapa aspek yang dikaitkan dengan upaya perusahaan. Kenapa sih perusahaan ini ngasih yang namanya tunjangan? Nah, lebih jauh lagi, yang namanya pemberian tunjangan oleh perusahaan juga bertujuan untuk yang pertama meningkatkan komitmen pekerja pada perusahaan. Jadi diharapkan karena tunjangan ini adalah pelengkap dari gaji pokok, gitu ya. Jadi otomatis kompensasi yang didapatkan semakin besar ya dari si pekerja. Diharapkan komitmen si pekerja pada perusahaan ini menjadi semakin kuat. Jadi nggak gampang atau resign gitu ya, nggak ngambek pekerjanya gitu ya. Jadi komitmen pekerja pada perusahaan ini jadi semakin kuat. Yang kedua, tujuannya adalah untuk menutupi kebutuhan aktual atau kebutuhan yang diinginkan oleh si pekerja. Jadi misalnya kebutuhan akan keamanan, akan bantuan keuangan, dan sebagainya. Yang ketiga, untuk menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap pekerjanya. Ada dong tambahan dari si perusahaan buat si pekerja selain gaji pokok, gitu ya. Berupa apa? Misalnya berupa tunjangan tambahan uang makan misalnya. Atau tunjangan karena si karyawan ini memiliki risiko kerja tertentu. Misalnya di kerja proyek misalnya, kerja proyek yang di lapangan, maka dia diberikan tunjangan lebih misalnya. Atau misalnya seperti kondisi sekarang ini,
ketika sedang ada wabah ya, dan beberapa perusahaan menerapkan bekerja dari rumah, tapi bergiliran ya. Jadi ada beberapa kasus di beberapa perusahaan karyawannya memang dipekerjakan dari rumah, tapi bagi karyawan yang terpaksa harus bekerja dari kantor, maka dia diberikan yang namanya tunjangan tambahan atau tunjangan kesehatan. Nah, ini menunjukkan bahwa tunjangan ini adalah menunjukkan ada kepedulian dari perusahaan terhadap si pekerja. Yang keempat, tujuan dari tunjangan adalah untuk memenuhi ketentuan regulasi ya. Jadi ada beberapa tunjangan, walaupun tunjangan ini sifatnya pelengkap, tapi ada beberapa tunjangan yang sifatnya wajib ya. Jadi memang tercantum pada peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian yang kelima, untuk memastikan keseluruhan paket kompensasi yang diberikan bisa bersaing dan menarik, serta dapat mempertahankan pekerja yang bermutu tinggi. Jadi kalau komponennya komplit nih, misalnya ada gaji pokok, ada tunjangan tetap gitu ya, ada tunjangan tidak tetap, maka bisa diasumsikan paket kompensasi yang diberikan bagi si pekerja oleh perusahaan akan besar ya. Dia akan bisa bersaing dan menarik serta bisa mempertahankan pekerja yang bermutu tinggi. Ini juga meningkatkan posisi tawar dari si perusahaan dalam melakukan rekrut karyawan baru gitu ya. Jadi ini adalah beberapa tujuan-tujuan dari pemberian tunjangan dari perusahaan kepada si pekerja. Nah, tunjangan berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua ya. Jadi yang pertama adalah tunjangan yang bersifat wajib. Seperti tadi ya di poin 4 ada tunjangan yang bersifat wajib, ada tunjangan yang tidak wajib atau sukarela. Jadi tunjangan wajib adalah tunjangan yang memang dipersyaratkan secara hukum ketenagakerjaan, sehingga sifatnya wajib dan mutlak diberikan dari pemberi kerja atau perusahaan ya kepada si pekerja. Kemudian tunjangan juga ada yang bersifat sukarela ya. Jadi tunjangan ini memang sifatnya sebenarnya nggak wajib ya, karena hanya pelengkap dari upah pokok saja. Tapi ada tunjangan-tunjangan khusus yang memang ternyata wajib dan dipersyaratkan secara hukum. Selanjutnya adalah tunjangan sukarela atau tunjangan yang diberikan secara sukarela oleh pemberi kerja dengan tujuan untuk menjaga kesetaraan pemberian kompensasi dan mempertahankan pekerja. Ini tadi ya untuk meningkatkan semangat si pekerja, untuk menunjukkan kepedulian perusahaan dan sebagainya ya. Masuk lebih jauh ke pengertian dari tunjangan wajib, perusahaan-perusahaan memberikan sebagian besar tunjangan secara sukarela ya. Jadi pengertian tunjangan ini pada umumnya adalah diberikan secara sukarela. Namun hukum atau regulasi yang berlaku di Indonesia mewajibkan ada tunjangan-tunjangan yang sifatnya wajib ya. Contohnya misalnya adalah jaminan sosial. Kalau sekarang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Jadi dalam jaminan sosial ini, selain si pekerjanya juga memberikan iuran atau dipotong dari gajinya dia gitu ya setiap bulan, si perusahaan juga memberikan iuran juga. Jadi perusahaan mengiur, membayar juga iurannya, si karyawan juga membayarkan iurannya. Nah, iuran yang dibayarkan oleh si perusahaan ini bisa disebut tunjangan wajib ya. Jumlahnya berapa persen gitu ya, saya lupa. Kemudian yang selanjutnya adalah tunjangan atau iuran pensiun ya. Kemarin sudah kita bahas mengenai yang namanya pengelolaan pensiun ini dikelola oleh dana pensiun biasanya. Jadi fungsinya adalah untuk meringankan beban perusahaan ketika nanti si karyawan ini masuk usia pensiun. Jadi si lembaga atau dana pensiun ini akan mengelola iuran-iuran pensiun yang dibayarkan oleh si perusahaan. Ya.
bentuk dari dana pensiun ini ada yang bersifat iuran tetap atau manfaat pasti. Ya. Iurannya tetap misalnya 100.000 per bulan gitu ya sampai dia masuk usia pensiun, atau berupa manfaat pasti. Jadi sudah diperhitungkan nanti ketika dia masuk ke usia pensiun akan mendapat manfaat pensiun seberapa besar. Gitu ya. Udah kita bahas sedikit kita bahas kemarin. Ini kedua, tunjangan atau iuran pensiun. Yang ketiga adalah tunjangan lembur ya, atau upah lembur biasanya. Upah lembur ini memang diatur secara khusus di Undang-Undang Tenaga Kerja ya. Ada persentasenya seberapa besar gitu ya. Yang namanya lembur ini wajib diberikan oleh perusahaan kepada pekerja. Jadi yang namanya jam kerja itu kan 8 jam kerja per hari ya, atau 40 jam kerja per minggu. Jika lebih dari jam kerja itu, maka dihitung lembur gitu ya. Jadi misalkan jam kerja per hari adalah 8 jam kerja. Kemudian si perusahaan ini si pengusaha ini minta si karyawannya kerja 12 jam sehari. Maka selisih jamnya atau 4 jamnya itu dihitung sebagai lembur gitu ya. Nah, lembur ini wajib dibayarkan, menjadi hak si pekerja. Nah, selanjutnya yang paling sering kita dengar adalah tunjangan hari raya ya. Tunjangan hari raya ini memang tertulis di Undang-Undang Tenaga Kerja ya. Jadi yang namanya setiap hari raya ini memang si perusahaan wajib mengeluarkan uang dalam berupa tunjangan untuk diberikan ke si pekerjanya. Tujuannya adalah untuk membantu si pekerja dalam menjalankan ibadah hari rayanya. Mekanismenya bermacam-macam, ada yang diberlakukan sesuai dengan agamanya gitu ya. Misalnya ketika dia muslim, maka dibayarkan ketika Idul Fitri. Ketika dia non-muslim, misalnya Kristen gitu ya, dibayarkan ketika Natal. Ketika dia Hindu, dibayarkan ketika hari raya apa misalnya ya. Ketika dia agamanya Buddha, dibayarkan hari raya apa. Itu sah-sah saja gitu ya, tergantung dari peraturan perusahaan. Tapi ada juga yang perusahaan-perusahaan yang nggak mau ribet. Jadi hanya dibayarkan satu kali secara bersamaan ketika hari raya Idul Fitri. Jadi ketika hari raya Idul Fitri, perusahaan membayarkan yang namanya tunjangan hari raya. Tidak peduli dia agamanya Islam atau Kristen, Hindu, Buddha dan sebagainya. Jadi yang namanya tunjangan hari raya ini sifatnya wajib untuk membantu si pekerja dalam menjalankan hari raya ibadahnya, ibadah hari raya. Oke, ini contoh-contoh dari yang namanya tunjangan wajib. Selanjutnya tunjangan sukarela ya. Jadi tunjangan sukarela ini kurang lebih pengertiannya diberikan oleh perusahaan dikaitkan dengan faktor-faktor pembentuk kompensasi itu sendiri. Misalnya jabatan gitu ya, risiko kerja, hasil kerja, kemudian masa kerja dari si pekerja itu sendiri dan sebagainya. Pemberian dan besaran dari tunjangan yang bersifat sukarela ini diatur dalam peraturan perusahaan. Jadi pemerintah secara spesifik tidak mengatur memang pemberian dan besaran dari tunjangan yang bersifat sukarela. Jadi hanya diatur kalau nggak salah dalam Undang-Undang 13 atau PP 78 itu hanya mengatur jika si perusahaan tersebut memiliki komponen kompensasi yang bersifat upah pokok dan tunjangan tetap, maka persentase dari upah pokok dan tunjangan tetap adalah upah pokok persentasenya adalah 70% dari tunjangan tetap. Kalau nggak salah kata-katanya seperti itu. Jadi hanya mengatur besaran persentase perbandingan antara upah pokok itu harus 70% dari komponen upah. Gitu ya. Hanya seperti itu. Tapi pemberian, kemudian besarannya secara spesifik seperti apa, ini
bergantung pada faktor pembentuk kompensasi itu sendiri dan diatur dalam peraturan perusahaan. Nah, peraturan perusahaan ini juga nggak sembarangan ya. Jadi yang namanya peraturan perusahaan ini diwajibkan untuk dilaporkan juga ke Disnaker, ke Dinas Tenaga Kerja setempat. Jadi dalam hal ini pemerintah juga ikut memantau sebenarnya implementasi dari penerapan tunjangan sukarela ini seperti apa sih di perusahaan tersebut, gitu ya. Jadi tidak serta-merta yang namanya tunjangan sukarela, kemudian kata-katanya nggak diatur oleh regulasi secara spesifik, terus pemerintah abai, gitu ya. Tapi enggak, yang namanya peraturan perusahaan tetap dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja setempat. Jadi pemerintah bisa memantau secara berkala ya. Apabila ada hal-hal yang tidak pas ya pasti akan dikomunikasikan. Nah, contoh-contoh dari tunjangan sukarela yang pertama bisa berupa misalnya tunjangan jabatan ya. Jabatan, kemudian tunjangan masa kerja, gitu ya. Jadi bagi pekerja yang masa kerjanya sudah senior, bisa saja dia mendapat tambahan tunjangan kompensasi berupa tunjangan masa kerja atau dikaitkan dengan lama dari bekerjanya si pekerja. Kemudian tunjangan profesi atau tunjangan pendidikan ya. Jadi biasanya dikaitkan dengan kemampuan profesional dari si pekerja. Jadi misalnya si pekerja ini memiliki gelar-gelar tertentu misalnya ya, misalnya aktuaris atau dia seorang dokter misalnya ya, dokter tapi bekerja di perusahaan itu misalnya yang memang skillnya ini dibutuhkan gitu ya, kan jabatan profesional ya, maka bisa saja kemudian profesi atau gelar pendidikan ini dihargai oleh si perusahaan dalam bentuk tunjangan. Selanjutnya tunjangan yang berupa uang makan dan transport ya. Jadi dikaitkan dengan biasanya kehadiran gitu ya, atau hari kerja dan sebagainya. Kemudian ada juga yang berupa tunjangan cuti. Nah, tunjangan cuti ini kemarin juga sempat ada yang nanya ya, sebenarnya yang namanya cuti ini perlakuannya gimana sih? Terus boleh nggak sih yang namanya cuti di perusahaan itu kalau dia misalnya dalam 1 tahun nggak diambil, terus ada sisa cuti yang akan hangus di tahun berikutnya, itu bisa nggak dikompensasikan dengan uang? Gitu ya, kira-kira pertanyaannya seperti itu. Jadi yang namanya cuti itu pemberian cuti itu filosofinya adalah si perusahaan ini sebenarnya memiliki kewajiban untuk mendorong si karyawannya atau si pekerjaannya ini untuk istirahat sebenarnya. Jadi cuti itu adalah hak istirahat dari si pekerja. Jadi yang namanya cuti ini sebaiknya nggak idealnya ya, nggak boleh dihalang-halangi gitu ya, tolak dan sebagainya. Misalnya kamu nggak usah cuti, ngambil cuti deh, nanti sisa cuti kamu diganti dengan uang. Nah ini tidak diperbolehkan seperti itu. Jadi yang namanya pengertian cuti memang si perusahaan ini wajib mendorong si karyawannya untuk beristirahat. Ada perhitungan-perhitungan sendiri eh, kapan si pekerja ini boleh istirahat dan berapa lama gitu ya. Itu diatur dalam Undang-Undang Tenaga Kerjaan. Nah, soal pemberian tunjangan cuti atau uang yang diberikan sebagai pengganti cuti atau uang yang diberikan sebagai tambahan dari memberikan hak cuti bagi si pekerja ini diperbolehkan selama diatur oleh peraturan perusahaan atau perjanjian kerja. Jadi tunjangan yang namanya tunjangan cuti ini merupakan tambahan sebenarnya. Jadi si karyawan ini wajib untuk diberikan istirahat, diberikan cuti, dan kalau mau ditambahkan yang namanya uang cuti atau tunjangan cuti ya monggo aja gitu ya. Itu hak dari si perusahaan. Selama diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja dengan si karyawan.
Kalau tadi adalah pembagian tunjangan berdasarkan sifatnya ya. Kemudian selanjutnya, pembagian tunjangan jika kita lihat dari macam pembayarannya ya. Itu dibagi juga menjadi dua. Jadi yang pertama adalah tunjangan yang bersifat tetap atau tunjangan yang bersifat tetap, dan yang kedua adalah tunjangan yang bersifat tidak tetap. Jadi yang namanya tunjangan tetap adalah tunjangan yang jumlah pembayarannya bersifat tetap dalam periode pembayaran tertentu. Ya. Kata kuncinya adalah selanjutnya. Tunjangan tetap ini, yang namanya tunjangan tetap ini, tanpa dikaitkan dengan kehadiran atau pencapaian prestasi kerja tertentu ya. Berbeda dengan tunjangan tidak tetap, kalau yang namanya tunjangan tidak tetap adalah tunjangan yang jumlah pembayarannya bersifat tidak tetap atau variabel gitu ya, dan dibayarkan dalam periode pembayaran tertentu. Misalnya dalam 1 bulan atau dalam periode pembayaran tertentu, maksudnya diberikan dalam 3 bulan atau 6 bulan atau 1 bulan gitu ya, atau 2 minggu sekali dibayarkan seperti itu. Nah, contoh dari tunjangan tetap yang pertama adalah tunjangan jabatan ya. Tunjangan jabatan dia melekat ke fungsi jabatan tertentu. Misalnya seorang manajer, seorang kepala departemen, seorang supervisor, umumnya dia ada komponen kompensasi sebagai pelengkap gaji pokoknya dia. Bisa berupa tunjangan jabatan. Yang kedua adalah tunjangan masa kerja. Jadi melekat dengan masa kerjanya dia. Semakin lama masa kerjanya, maka tunjangannya juga semakin besar. Ini tunjangan yang bersifat tetap. Kemudian yang kedua, tunjangan yang bersifat tidak tetap, contohnya adalah tunjangan kehadiran ya. Tunjangan kehadiran atau bisa berupa misalnya ada beberapa perusahaan yang menerapkan pemberian uang makan dan transport ini berupa variabel. Artinya kalau si pekerja ini hadir ke kantor, maka dia dapat upah berapa gitu ya. 100.000 per hari gitu ya. Kalau dia datang dapat 100.000. Tapi kalau dia nggak datang, nggak dapat 100.000. Atau ada beberapa perusahaan juga kalau si karyawannya ini telat datang ke kantor akan dipotong misalnya 50% misalnya gitu ya. Cuma dapat 50.000 aja. Ini diperbolehkan. Jadi sifatnya variabel ya. Bergantung pada kehadiran gitu ya, tunjangan kehadiran. Atau yang kedua tunjangan kinerja ya. Tunjangan kinerja ini kalau di pegawai negeri disebutnya tukin ya, terkenalnya tukin, tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja ini biasanya dikaitkan dengan pencapaian kinerja dari si karyawan itu sendiri. Jadi kalau di perusahaan biasanya ada target-target pekerjaan gitu ya. Dalam KPI ya, Key Performance Indicator. Selama si karyawannya ini dia perform, maka tunjangan kinerja ini diberikan sesuai dengan porsinya ya. Kalau dia perform ya misalnya dapat 3 juta misalnya. Kalau dia melebihi dari target, misalnya dia dapat lebih dari 3 juta, bisa 5 juta. Kalau dia di bawah dari target yang ditetapkan ya pastinya tunjangannya kecil atau mungkin nggak dapat sama sekali. Ini tunjangan kinerja dan tunjangan kehadiran ini sifatnya variabel ya, bergantung pada kondisi-kondisi tertentu yang ditetapkan oleh si perusahaan. Kalau tadi kita udah bahas mengenai apa itu tunjangan, sekarang kita akan bahas mengenai pengertian dari fasilitas ya, atau benefit. Jadi yang namanya fasilitas ini merupakan atau tergolong dalam pendapatan non-upah ya, yang bisa diartikan sebagai kenikmatan dalam bentuk nyata atau natura ya, yang diberikan perusahaan oleh karena hal-hal yang bersifat khusus dalam kurung mendukung pekerjaan dan atau meningkatkan keamanan dan kesejahteraan si pekerja. Jadi yang namanya fasilitas ini merupakan pendapatan non-upah dia dibilangnya, dikategorikannya pendapatan non-upah. Jadi sebagai tambahan dari
eh, tambahan dari si perusahaan gitu ya, untuk mendukung pekerjaan atau meningkatkan keamanan dan kesejahteraan pekerja. Nah, fasilitas sebagai bentuk eh, tambahan yang diberikan perusahaan kepada karyawannya ini bisa berupa misalnya yang pertama adalah fasilitas kendaraan ya, antar jemput pekerja ya. Misalnya bis, jadi dari kantor menyediakan bis jemputan atau mobil jemputan gitu ya. Terus yang kedua pemberian makan secara cuma-cuma, misalnya siang dikasih makan gratis dari kantor gitu ya. Siang ada catering misalnya gitu di kantor. Dan ini cuma-cuma tidak dipotong dari gaji misalnya gitu. Nah, ini termasuk fasilitas. Kemudian juga ada pendirian sarana ibadah. Jadi misalnya di kantor bikin musola gitu ya, bikin ruangan serbaguna yang bisa dipakai buat gereja misalnya gitu ya, buat peribadatan agama yang lain misalnya, sarana ibadah. Kemudian juga ada baby daycare atau tempat penitipan bayi misalnya. Jadi bagi pekerja wanita yang memiliki anak kecil, daripada dia bingung harus ninggalin anaknya di rumah ya, mendingan dia bawa ke kantor, kemudian si anak bayinya ini atau anak kecilnya bisa dititipkan di daycare ya, di satu lingkungan dengan kantor. Jadi si pekerja wanita ini juga bisa bekerja dengan nyaman gitu ya, tanpa harus jauh dari si anaknya. Nah, nanti kalau misalnya siang ketika istirahat dia bisa nengokin anaknya gitu ya, misalnya ngasih ASI dan sebagainya. Ini sudah lumrah bagi perusahaan-perusahaan yang cukup besar menyediakan yang namanya tempat penitipan bayi atau tempat penitipan anaknya. Selanjutnya adalah penyediaan koperasi atau kantin. Koperasi untuk ya kayak Alfamart, Indomart gitulah mungkin ya. Atau kantin. Kantin ini merupakan salah satu fasilitas yang disediakan oleh si perusahaan. Nah, jadi sisi positifnya dari pendirian kantin di kantor adalah si karyawan ini dari sisi makanannya akan terjamin. Jadi umumnya yang namanya kantin di kantor ini akan dicek kesehatannya atau gizinya gitu ya, secara berkala oleh si perusahaan, baik atau tidak. Jadi jangan sampai ketiadaan dari kantin di kantor ini menyebabkan si karyawan ini jajan di luar, jajannya sembarangan gitu ya. Jadi malah bikin sakit misalnya ya, malah bikin dia nggak masuk kerja dan sebagainya. Tapi kalau ada kantin maka si karyawan ini akan terlokalisir makan siangnya. Gitu ya. Akan menunya bisa diatur gitu ya, bisa lebih sehat dan sebagainya. Kemudian fasilitas yang selanjutnya misalnya parkir khusus karyawan. Gitu ya. Ini sudah umum ada di tempat-tempat kerja ya, atau di mall, biasanya di rumah sakit. Kemudian fasilitas yang berupa perangkat kerja, misalnya berupa telepon seluler, gitu ya, pemberian laptop oleh perusahaan, pemberian perangkat kerja, misalnya nemtek atau seragam kerja, misalnya gitu ya, atau misalnya berupa pulsa internet, misalnya, atau berupa modem wifi, misalnya gitu ya. Fasilitas berupa perangkat kerja ini merupakan tambahan ya. Jadi kan untuk mendukung pekerjaan dari si pekerja. Kemudian contoh fasilitas selanjutnya adalah pajak penghasilan yang ditanggung oleh perusahaan. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang memang dia memberikan fasilitas berupa menanggung dari pajak penghasilan dari si karyawannya gitu ya. Ya, tujuannya adalah untuk agar kompensasi yang diberikan kepada si karyawan ini menjadi kompetitif gitu ya. Sampai pajaknya pun ditanggung oleh si perusahaan. Padahal yang namanya pajak penghasilan ini dibebankan ke individu yang memiliki penghasilan kan seharusnya. Tapi agar kompensasinya menjadi kompetitif, maka yang namanya pajak penghasilan ini ditanggung oleh si perusahaan. Kemudian fasilitas selanjutnya bisa berupa asuransi, asuransi untuk pekerja. Jadi ini di luar dari asuransi
Artinya di luar dari jaminan sosial yang bersifat wajib ya, di luar dari BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Kesehatan gitu ya. Tapi ini asuransi yang mungkin si perusahaan ini beli di perusahaan asuransi khusus gitu lah ya, untuk melindungi si pekerjanya. Kemudian fasilitas yang selanjutnya bisa berupa pinjaman lunak atau soft loan ya. Pinjaman lunak ini biasanya berupa kerjasama antara perusahaan dengan perbankan biasanya. Jadi karena ada kerjasama ini, kemudian karena kemudian ditawarkan kepada si karyawan dari si perusahaannya, maka si bank ini juga merasa pinjaman ini ada yang menjamin gitu ya. Karena ada yang menjamin, maka bisa diberikan bunga yang cukup rendah, ya, pinjaman yang lunak. Dan ini adalah beberapa contoh dari fasilitas-fasilitas yang diberikan perusahaan kepada para pekerjanya ya. Nah, pemberian fasilitas ini sebenarnya pemerintah tidak mengatur secara spesifik ya, dan hanya menggolongkan fasilitas ini sebagai pendapatan non-upah, serta mendorong agar pemberiannya, jadi pemberian dari si fasilitas ini sendiri, untuk menunjang hidup layak si pekerja. Jadi tidak mengatur secara spesifik harus ngasih fasilitas ini loh ke pekerja dan sebagainya. Itu nggak mengatur secara spesifik. Nah, mekanisme pemberiannya juga berbeda-beda ya di setiap perusahaan, bergantung pada kondisi dan kebutuhan perusahaan dan pekerja di dalam perusahaan itu sendiri. Jadi misalnya ada perusahaan yang dia merasa, oh pekerja saya kalau siang makan siangnya suka keluyuran nih kemana-mana gitu ya. Daripada makan siangnya keluyuran kemana-mana ya dibikinin kantin aja gitu ya. Lebih sehat, lebih terkontrol gizinya mungkin ya. Dan karyawannya dia hanya berkumpul terkonsentrasi di situ aja, nggak keluyuran. Atau ada keluhan-keluhan pekerja yang eh, tidak bisa menjalankan ibadahnya, misalnya tidak bisa menjalankan sholat 5 waktu secara layak misalnya gitu ya. Maka perusahaan bisa aja ngasih fasilitas berupa pembuatan sarana ibadah. Jadi pemberian dari yang namanya fasilitas ini bergantung pada kondisi dan kebutuhan perusahaan dan si pekerjanya itu sendiri. Jadi tidak diatur secara spesifik oleh pemerintah, oleh regulasi ya. Nah, kaitannya dengan pemberian tunjangan dan fasilitas ini sebenarnya ada hal penting yang perlu dilakukan oleh perusahaan gitu ya. Jadi bagaimana agar pemberian tunjangan dan fasilitas ini sebagai pelengkap dari upah pokok gitu ya, sebagai pendamping dari upah pokok agar bisa meningkatkan yang namanya kompensasi yang diberikan itu biar bisa bersaing gitu ya, maka ada hal penting yang perlu dilakukan oleh perusahaan. Salah satunya adalah bagaimana perusahaan ini bisa mengkomunikasikan pemberian tunjangan dan fasilitas ini kepada si pekerja ya, atau pihak-pihak lain yang terkait dengan hubungan industrial atau hubungan kerja di perusahaan tersebut. Jadi yang pertama yang bisa dilakukan adalah sebenarnya tunjangan dan fasilitas yang diberikan oleh si perusahaan ini sebenarnya bisa untuk membantu perusahaan dalam merekrut dan mempertahankan tenaga kerja yang berkualitas terbaik. Nah, untuk menjaga program tersebut tetap berjalan gitu ya, tetap update, tetap mutakhir gitu ya, maka manajemen atau perusahaan pastinya akan butuh masukan atau komunikasi dari para pekerja untuk menentukan perlu apa enggak sih gitu ya adanya perubahan komponen tunjangan dan fasilitas yang sudah diberikan. Nah, selain itu ada kondisi-kondisi ketika si pekerja ini informasi yang terkait dengan pemberian tunjangan dan fasilitas ini terbatas. Informasinya terbatas.
maka yang namanya pemberian paket tunjangan atau penyediaan fasilitas di perusahaan ini perlu dikomunikasikan secara baik dari perusahaan kepada si pekerja atau dari perusahaan kepada serikat pekerja secara personal ataupun secara keseluruhan ya. Jadi diharapkan dengan perusahaan ini bisa mengkomunikasikan tunjangan yang diberikan, maka komunikasi ini bisa terjalin gitu ya, sehingga tujuan utama dari pemberian tunjangan dan fasilitas ini sebagai pelengkap dari gaji pokok, kemudian tujuannya untuk mempertahankan tenaga kerja atau orang-orang di perusahaan ini bisa berkualitas terbaik, ini bisa berjalan. Oke, itu tadi kita sudah bahas mengenai tunjangan dan fasilitas. Selanjutnya kita masuk ke yang namanya kompensasi non finansial. Jadi pengertiannya kurang lebih kompensasi non finansial ini tidak bisa dinilai dalam satuan uang. Jadi berbeda dengan pengertian upah ya, yang secara harfiah bisa dinilai dengan satuan uang. Yang namanya kompensasi non finansial ini tidak dapat dinilai dengan satuan uang. Jadi pengertiannya adalah kompensasi non finansial meliputi kepuasan yang diterima pekerja dari pekerjaan itu sendiri atau dari lingkungan psikologis dan atau fisik di mana orang tersebut bekerja, di mana kepuasan pekerja tersebut tidak dapat diukur dalam satuan uang. Ya. Kompensasi non finansial diupayakan untuk mewujudkan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan yang menghasilkan kehidupan antara pekerjaan dan menghasilkan kehidupan yang lebih menyenangkan bagi si karyawan. Nah, komponen-komponen dari kompensasi non finansial bisa meliputi yang pertama adalah jabatan itu sendiri. Jadi ada dua ya, ini jabatan itu sendiri dan yang kedua adalah lingkungan kerja. Oke, jadi beberapa pertanyaan ini bisa menjawab sebenarnya atau bisa menjelaskan mengenai seberapa berarti sih jabatan ini terhadap si pekerja. Dikaitkan dengan jabatan sebagai faktor kompensasi non finansial ya. Jadi yang pertama, apakah jabatan ini berarti dan menantang sih bagi saya gitu ya, bagi si pekerja gitu ya. Kemudian dalam jabatan ini ada nggak sih pengakuan atas prestasi? Apakah saya mendapatkan rasa berprestasi dari menjalankan sebuah jabatan? Gitu ya? Apakah ada kemungkinan peningkatan tanggung jawab? Apakah ada peluang pertumbuhan dan kemajuan? Apakah saya menikmati melakukan pekerjaan tersebut seorang diri dan seterusnya gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini bisa menjadi acuan gitu ya. Seberapa penting sih sebuah jabatan ini dipersepsikan oleh si pekerja. Gitu ya. Semakin tinggi jabatan tersebut dipersepsikan oleh si pekerja gitu ya, atau semakin prestis dari nilai jabatan ini sendiri, maka si pekerja ini bisa semakin terapresiasi ya. Ketika si pekerja ini sudah terapresiasi, maka dia bisa semakin termotivasi dalam melakukan pekerjaannya. Nah, selanjutnya kita juga bisa melihat dari teori karakteristik jabatan ya. Ini dikembangkan oleh Richard Hackman dan Greg Oldham. Jadi menurut teori ini, para karyawan mengalami atau merasakan yang namanya kompensasi secara intrinsik jika jabatan yang mereka emban gitu ya, jabatan yang mereka jalani dalam pekerjaannya secara signifikan memiliki 5 dimensi dari jabatan. Pertama adalah variasi keterampilan, kemudian identitas tugas, signifikansi tugas, otonomi, dan umpan balik ya atau feedback.
kita bahas satu persatu. Jadi yang namanya dimensi jabatan itu tadi ada 5 ya. Jadi yang pertama adalah variasi keterampilan atau sejauh mana sih jabatan ini membutuhkan sejumlah aktivitas yang berbeda agar sukses. Sejauh mana jabatan tersebut memiliki kompleksitas kebutuhan kemampuan gitu ya. Yang kedua adalah identitas tugas. Jadi sejauh mana jabatan tersebut mencakup unit pekerjaan yang jelas dari awal hingga akhir. Jadi pekerjaan ini mengerjakan apa aja sih dari awal sampai akhir. Di input dari pekerjaan ini apa, prosesnya seperti apa, dan akhirnya atau outputnya seperti apa. Kejelasan itu. Kejelasan antara input, proses, dan output. Kemudian yang ketiga kaitannya dengan signifikansi tugas. Dampak yang ditimbulkan jabatan terhadap orang-orang lain sehingga karyawan bisa merasakan makna prestasi yang sesungguhnya. Jadi apakah si karyawan ini bisa merasakan hubungan yang kuat atau signifikansi antara tugas yang diberikan atau pekerjaan yang diberikan atau jabatan yang diembannya dengan orang-orang di dalam organisasi atau dengan organisasi itu sendiri secara luas. Jadi hubungannya seperti apa sih? Signifikansinya seperti apa sih? Misalnya saya melakukan data entry itu tujuannya untuk apa sih gitu ya? Dampaknya seberapa besar sih terhadap output perusahaan secara keseluruhan? Misalnya seorang kasir dia menghitung uang secara teliti. Apakah si kasir ini menyadari bahwa dia memiliki signifikansi tugas yang cukup besar ya? Jadi kalau dia nggak teliti maka perusahaan ini bisa rugi karena jumlah uang yang dihitung kurang atau lebih. Jadi persepsi dari si pekerja akan signifikansi tugas ini merupakan penghargaan tersendiri bagi si pekerja sebenarnya ya. Jadi semakin dia aware, semakin dia sadar bahwa signifikansi tugasnya ini cukup penting, maka dia akan merasa semakin dihargai. Selanjutnya adalah otonomi. Jadi otonomi ini dikaitkan dengan tingkat kebebasan dan tanggung jawab individu yang dimiliki para karyawan dalam menjalankan jabatan, sehingga mereka merasa bertanggung jawab atas hasil kerjanya. Jadi yang namanya jabatan tidak selamanya dia selalu terikat ya, terikat atau terkait dengan jabatan yang lain. Ada beberapa hal yang jabatan-jabatan tersebut harus diberikan kewenangan tertentu, harus diberikan otonomi tertentu, harus diberikan otoritas tertentu dalam memutuskan misalnya. Sehingga individu-individu yang menjalankan jabatan tersebut bisa merasa bertanggung jawab atas hasil kerja yang dihasilkan. Berbeda ketika jabatan tersebut tidak diberikan otonomi atau tidak diberikan otoritas tertentu, maka bisa saja individu yang ada di jabatan tersebut, yang menjalankan jabatan tersebut tidak merasa bertanggung jawab ya, hasilnya apa ya akan cuek-cuek saja gitu ya. Selanjutnya dimensi jabatan yang kelima adalah umpan balik. Umpan balik ini merupakan informasi yang diterima para karyawan mengenai seberapa baik mereka dalam menjalankan jabatan. Bentuk real dari yang namanya umpan balik dalam kaitannya dengan jabatan sebagai faktor kompensasi non finansial, bentuk realnya bisa berupa penilaian kinerja ya. Jadi yang namanya penilaian kerja ini dilakukan biasanya normatifnya sih antara setahun sekali atau setahun 2 kali. Nah, dalam penilaian kinerja ini akan diberikan penilaian. Jadi kinerjanya dia, pencapaian kinerjanya dia itu seberapa besar sih dalam 1 tahun gitu ya. Apakah target-target kerja yang sudah ditetapkan itu bisa dicapai. Dalam penilaian kinerja ini juga dijelaskan mengenai feedback. Jadi informasi yang diterima oleh si karyawan ini mengenai seberapa baik mereka dalam menjalankan fungsi kerjanya. Jadi akan diberikan umpan balik.
Umpan balik ini akan menyebabkan si karyawan ini bisa merasa dihargai. Jadi karyawan ini merasa tahu input yang mereka berikan bagi perusahaan dengan mereka melakukan pekerjaan tertentu ini berapa besar sih gitu ya. Kemudian output yang dihasilkan atau capaian target kinerjanya ini mereka seberapa besar. Informasi-informasi ini bisa memunculkan penghargaan dan memunculkan motivasi kerja sendiri bagi si karyawan. Kalau tadi kita berbicara mengenai jabatan sebagai faktor kompensasi non finansial, sekarang kita membahas mengenai lingkungan kerja sebagai faktor kompensasi non finansial. Jadi selain dari jabatan yang disandangnya, para pekerja bisa memperoleh kepuasan dari pekerjaan mereka melalui beberapa faktor non finansial seperti ini ya. Ini beberapa contoh diantaranya. Yang pertama, yang terkait dengan lingkungan kerja adalah kebijakan yang baik. Jadi kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh manajemen atau perusahaan ini kalau dia kebijakannya baik gitu ya, selaras dengan apa yang diinginkan oleh si pekerja, maka ya dia merasa pastinya akan termotivasi. Kemudian yang kedua, manajer yang memiliki kemampuan. Gitu ya. Jadi jangan sampai si pekerja ini merasa atasannya dia merupakan seseorang yang tidak memiliki kemampuan tertentu gitu ya. Jadi bisa saja nanti diremehkan dan sebagainya gitu ya, tidak diperhatikan arahannya dan sebagainya. Kemudian karyawan yang kompeten. Nah, ini kebalikannya dari manajer yang berkemampuan. Jadi antara manajernya mampu atau tidak mampu, sebaliknya karyawan yang mampu atau tidak mampu gitu ya. Ini merupakan bagian dari sebuah lingkungan kerja ya. Kemudian selanjutnya ada rekan kerja yang bersahabat, yang tidak provokatif ya, yang saling mendukung gitu ya, saling membantu dalam pekerjaan dan sebagainya. Kemudian selanjutnya simbol status yang pantas ya. Jadi ada jabatan tertentu gitu ya. Misalnya memanggil dengan panggilan-panggilan yang baik misalnya. Kemudian lingkungan kerja yang kondusif ya. Lingkungan kerja yang tenang gitu kan, tidak ada demonstrasi. Kemudian yang lingkungan kerja yang sehat gitu ya. Serta kondisi kerja. Kondisi kerja ini maksudnya yang hampir mirip dengan lingkungan kerja ya, jadi sehat, nyaman gitu ya. Kemudian rekan kerjanya saling mendukung gitu ya, kebijakannya baik dan sebagainya. Jadi ini adalah contoh-contoh dari bagaimana lingkungan kerja ini bisa menjadi faktor kompensasi non finansial. Ada beberapa contoh dari kompensasi non finansial, implementasinya ya. Jadi yang pertama kaitannya dengan pemberian promosi dan mutasi. Misalnya ada seorang pekerja dikasih promosi atau kenaikan jabatan, atau seorang pekerja dimutasi ke bagian lain. Gitu ya. Contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua adalah pemberian pendidikan dan pelatihan atau disingkat diklat ya. Kemudian contoh yang ketiga adalah pemberian fleksibilitas di tempat kerja. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, promosi dan mutasi sebagai kompensasi non finansial. Jadi salah satu cara agar si perusahaan bisa memotivasi karyawan adalah salah satunya adalah memberikan promosi jabatan bagi si karyawan tersebut. Promosi jabatan memungkinkan seorang karyawan ini untuk pindah dari satu jabatan yang satu ke jabatan yang lain, namun dengan status dan tanggung jawab yang lebih tinggi. Dan umumnya dibarengi juga dengan gaji yang lebih besar, tunjangan yang lebih besar dan sebagainya dan seterusnya ya. Jadi promosi ini maksudnya naik jabatan ya. Dalam kaitan dengan promosi juga
tidak semua karyawan bisa mendapatkan promosi jabatan. Jadi ada beberapa kriteria yang dipenuhi agar si karyawan ini pantas mendapatkan promosi jabatan. Misalnya dia harus terampil, harus bisa memberikan solusi gitu ya, harus bekerja profesional dan misalnya membantu rekan kerja yang lain dan seterusnya. Selain promosi juga si perusahaan bisa juga melakukan yang namanya mutasi. Jadi sisi positif dari memutasi karyawan adalah diharapkan si karyawan ini bisa yang pertama belajar hal-hal yang baru ya. Jadi dengan dimutasi ke fungsi kerja yang lain diharapkan kemampuan atau kompetensi si karyawan ini akan lebih luas. Akan menguasai banyak hal. Jadi di awalnya di marketing, kemudian dimutasi ke finansial, ke finance, mutasi ke HRD gitu ya, mutasi ke sekper misalnya corporate secretary. Nah ini kompetensinya dia akan komplit ya, akan lengkap. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sisi positifnya adalah si perusahaan akan bisa menempatkan seseorang pekerjanya sesuai dengan keinginan dari karirnya si pekerja. Jadi misalnya ada pekerja yang ketika dia masuk adalah sebagai tenaga marketing misalnya gitu ya. Tapi ternyata di dalam dirinya dia itu dia sebenarnya nggak passion di marketing. Dia passionnya adalah di back office misalnya gitu ya. Ya udah, maka kebijakan yang diambil oleh si perusahaan adalah memutasikan si karyawan ini ke back office, misalnya sebagai marketing support misalnya gitu ya. Nah, tentu saja fungsi dia sebagai back office ini akan mendukung karir dari si karyawan ini karena tadi saya katakan sesuai dengan passionnya ya, sesuai dengan hati nurani si karyawannya. Itu yang pertama dari sisi promosi dan mutasi. Kemudian contoh kompensasi non finansial yang kedua, pendidikan dan pelatihan ya. Jadi pemberian diklat. Jadi pemberian diklat oleh perusahaan ini merupakan salah satu bentuk kompensasi non finansial. Utamanya adalah untuk menambah motivasi pekerja ya, agar bekerja lebih baik. Selain itu, yang namanya diklat juga bisa meningkatkan skill dari si pekerja itu sendiri. Nah, di sisi yang lain, yang namanya diklat juga memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas operasional dari perusahaan juga. Jadi dalam pemberian diklat ini nggak cuma perusahaan doang yang untung karena kualitas operasional perusahaannya akan tambah baik gitu ya. Tapi juga si pekerjanya sendiri akan mendapatkan manfaat karena pasti skillnya dia akan meningkat dan motivasi bekerjanya si pekerja ini juga akan lebih baik. Itu yang contoh yang kedua kaitannya dengan kompensasi non finansial berupa pemberian pendidikan dan pelatihan. Contoh yang ketiga adalah fleksibilitas di tempat kerja. Jadi perusahaan harus menciptakan lingkungan kerja yang mencerminkan kebutuhan dan nilai dari tahap kehidupan para karyawan mereka. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai keseimbangan kerja dan kehidupan atau kalau istilah sekarang work and life balance ya. Tujuan utamanya adalah untuk meminimalisir stres. Khususnya ini biasanya terjadi ketika si perusahaan ini pekerjanya lebih banyak dari kaum milenial biasanya. Kaum milenial ini biasanya pengen tempat kerjanya bisa fleksibel gitu ya. Pengen kehidupannya dia dan pekerjaannya dia ini bisa seimbang gitu ya. Pengen kerja yang stresnya minim gitu ya. Ada pekerja milenial ini juga merasa bahwa waktu mereka ini sama pentingnya dengan uang ya. Dan bahkan mungkin lebih penting
dari itu ya. Jadi mereka berusaha menghindari yang namanya stres di tempat kerja. Dan ini semakin umum terjadi sekarang-sekarang ini ya, karena jumlah angkatan kerja khususnya di Indonesia yang namanya kaum milenial ini semakin banyak. Maka perusahaan juga didorong untuk memberikan kompensasi non finansial berupa fleksibilitas tempat kerja. Nah, ini udah mulai umum dilakukan di perusahaan-perusahaan di Indonesia. Nah, bentuknya bermacam-macam ya, bentuknya bermacam-macam. Yang pertama yang kita rasakan sekarang ya, namanya sebenarnya telecommuting ya, atau istilah sekarang nih work from home ya, WFH. Jadi intinya adalah karyawan ini bisa tetap tinggal di rumah dan menjalankan pekerjaan mereka dengan menggunakan komputer dan alat-alat elektronik lainnya yang menghubungkan mereka dengan kantor mereka. Jadi ada beberapa perusahaan gitu ya di Indonesia, mungkin di Jakarta juga, yang sudah menerapkan yang namanya WFH gitu ya, udah lama gitu. Jadi ketika terjadi wabah seperti ini dan pemerintah menyuruh dia nerapin WFH, ya dia nggak keteteran gitu ya, karena udah terbiasa. Dan faktor yang kedua adalah eh, teknologi ya. Jadi dalam WFH ini yang paling penting adalah teknologi yang mendukung. Teknologi artinya komputer di kantor juga bisa diakses dari tempat lain gitu ya. Mungkin dengan jaringan internet atau pakai akses-akses tertentu gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kerja paruh waktu. Ya, paruh waktu atau part time ya. Jadi kalau kerja normal itu kan 8 jam per hari ya. Jadi mungkin kalau kerja paruh waktu cuma 3 jam, hanya 5 jam per hari gitu ya. Jadi waktu kerjanya bisa fleksibel. Kalau tadi telecommuting, yang fleksibel adalah tempat kerjanya. Kalau waktu kerjanya saya rasa sih tetap ya dari jam 8 sampai jam 5. Tapi waktu tempat kerjanya yang fleksibel. Tapi kalau dalam kerja paruh waktu ini waktu kerjanya yang fleksibel. Dia bisa mengatur waktu kerjanya sendiri. Kemudian contoh ketiga adalah uh, flexi time ya. Flexi time ini mengizinkan para karyawan untuk memilih jam kerja mereka sendiri dalam batasan tertentu. Misalnya kan per hari kerja itu kan jumlah jam kerja adalah 8 jam kerja. Maka ada perusahaan-perusahaan yang dia bisa mengatur jam kerja karyawannya secara fleksibel. Jadi misalnya ada karyawan yang diperbolehkan masuk dari jam setengah 8, nanti dia pulang jam setengah 5. Atau si karyawan juga boleh masuk jam 8, tapi nanti pulangnya harus jam 5 gitu ya. Dan seterusnya. Mungkin bisa dibatasi sampai maksimal jam 10, nanti pulang jam 8. Yang penting dalam satu hari ini bisa terpenuhi tetap 8 jam. Ini namanya flexi time. Jadi yang penting dalam sehari ini bisa terpenuhi 8 jam, tapi jam kerja masuk dan jam kerja keluarnya fleksibel gitu ya. Kemudian juga bisa fleksibilitas berupa minggu kerja yang dipadatkan. Nah, ini kemarin sempat ada wacana kalau PNS ini jumlah hari kerjanya lebih sedikit. Jadi dia hanya 4 hari kerja dalam seminggu ya. Tapi dengan konsekuensi minggu kerjanya atau jam kerjanya dipadatkan. Dengan konsekuensi si PNS ini bisa jam kerjanya sampai mungkin jam 8 malam gitu ya. Jadi hari kerjanya 4 hari dalam seminggu, tapi jam kerjanya dia sampai jam 8 malam. Dan itu tidak masuk dalam hitungan lembur. Nah, tapi ini masih dalam proses diskusi lah ya, proses diskusi dan belum ada keputusan lebih lanjut. Nah, ini beberapa contoh-contoh dari penerapan fleksibilitas tempat kerja dan pengaturan waktu kerja gitu ya, sebagai bentuk dari kompensasi non finansial di perusahaan. Oke, kira-kira itu materi di pertemuan ketiga mengenai apa itu
fasilitas, apa itu tunjangan, dan apa itu kompensasi non finansial ya di pertemuan ketiga mata kuliah kompensasi dan pemeliharaan SDM kita kali ini. Nah, sebelum saya mengakhiri perkuliahan kali ini, ada beberapa informasi yang terkait dengan penugasan buat rekan-rekan semua ya. Jadi ada beberapa tugas. Yang pertama, sebagai bukti kehadiran mahasiswa atau sebagai bukti kehadiran mahasiswa telah mengikuti materi perkuliahan secara virtual, tiap mahasiswa diharapkan bisa mengisi kolom komentar dengan nama lengkap, nomor mahasiswa, dan pertanyaan ya, jika ada pertanyaan. Dan beberapa pertanyaan dari rekan-rekan juga sudah saya rasa ditanyakan di perkuliahan kita yang minggu lalu ya. Saya kira pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan cukup bagus dan beberapa juga sudah saya langsung jawab. Mungkin juga nanti ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang bisa saja nanti saya masukkan ke dalam pertanyaan di ujian semester ya, baik itu ujian tengah semester ataupun ujian akhir semester. Karena menurut saya pertanyaannya cukup berbobot ya. Oke, nah di pertemuan kita kali ini, mahasiswa juga kalau ada pertanyaan yang terkait dengan materi, bisa langsung ditanyakan saja dengan menuliskan nama lengkap, nomor mahasiswa, dan pertanyaannya seperti apa. Kemudian nanti saya berusaha akan jawab, dan mungkin ada teman mahasiswa lain yang ingin berdiskusi di situ juga silakan saja. Jadi menjadi forum tanya jawab secara online, jadi bisa diketahui oleh rekan-rekan yang lain yang menyaksikan juga. Nah, kemudian tugas selanjutnya adalah seperti biasa mengirimkan tugas resume dari materi perkuliahan kali ini. Tugas resume ini nanti bisa dikumpulkan melalui web e-kampus ya. Nanti akan saya buka forumnya di e-kampus, kemudian nanti rekan-rekan bisa mengirimkan melalui web e-kampus. Nah, deadline untuk pengiriman materi melalui e-kampus saya kasih waktu sampai dengan hari Senin tanggal 30 Maret 2020. Kemudian tugas kedua adalah menjawab pertanyaan ya. Menjawab pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan di sini terkait dengan pertemuan kita kali ini dan pertemuan kita sebelumnya ya, 2 pertemuan kita sebelumnya. Jadi yang pertama, pertanyaannya adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan kompensasi dan bagaimana kaitannya dengan kinerja turnover pekerja. Turnover pekerja itu tingkat pekerja atau karyawan di perusahaan kita yang keluar masuk ya. Dan kaitannya juga dengan kepuasan kerja. Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, jelaskan mengenai penggolongan kompensasi disesuaikan dengan regulasi ketenagakerjaan di Indonesia, beserta contoh-contohnya seperti apa. Jadi kemarin kita udah bahas pengertian dari kompensasi disesuaikan dengan regulasi yang berlaku. Regulasi yang berlaku kebetulan adalah di Peraturan Presiden Nomor 78, seperti apa misalnya. Kemudian di Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan itu seperti apa. Jadi pertanyaan nomor 2 ini dikaitkan dengan regulasinya ya. Jadi regulasi tentang ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia ini seperti apa. Oke, itu nomor 2. Kemudian yang nomor 3 adalah jelaskan tujuan dari diadakannya pembayaran insentif dan tunjangan. Atau mungkin jelaskan tujuan dari diadakannya tunjangan dan fasilitas ya, karena kita di hari ini belajarnya tentang tunjangan dan fasilitas. Kemudian yang keempat, jelaskan mengenai konsep internal equity dan external equity. Nah, ini kita sudah bahas berulang-ulang kali di pertemuan sebelumnya. Sebenarnya masih ada satu konsep lagi yang belum saya jelaskan, yaitu mengenai 3P ya. Saya jelaskan di pertemuan mendatang. Nah, pengumpulan tugas yang menjawab pertanyaan ini saya batasi sampai dengan hari Minggu
tanggal 5 April 2020. Jadi kurang lebih waktunya masih sekitaran 2 minggu ya, dan dikumpulkan melalui web e-kampus. Jadi mungkin nanti hari Kamis, nanti saya akan buka tugas di web e-kampus mengenai pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Nah, selanjutnya mahasiswa di kelas mata kuliah kompensasi dan pembelajaran SDM ini juga diharapkan bisa menginfokan ya mengenai perkuliahan secara virtual ini kepada rekan-rekan mahasiswa yang lain melalui WA, linknya mungkin atau bisa menginformasikan nomor HP saya, barangkali si mahasiswanya mau tanya-tanya langsung juga boleh. Ya, jadi jangan sampai ada mahasiswa di kelas kompensasi dan pembelajaran SDM ini nggak tahu nih infonya ada perkuliahan secara virtual. Ya, mumpung belajar yang bisa dari rumah, jadi informasi yang didapat bisa lebih komplit. Kalau ada yang nggak ngerti bisa tanya langsung ke saya, komentar di YouTube, atau kita diskusikan bersama, atau bisa cari di Google misalnya. Ya, jadi informasi yang didapat jadi komplit. Oke, kira-kira itu tugas dan informasi yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan di pertemuan minggu depan kondisi darurat seperti ini sudah ditiadakan, dalam artian sudah boleh melakukan tatap muka di kelas seperti biasanya. Oke, kira-kira itu dari saya. Saya tunggu tugasnya, saya tunggu juga pertanyaannya. Terima kasih atas perhatiannya, tetap jaga kesehatan, dan kita ketemu di pertemuan berikutnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.